A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi a'udzubina an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Alhamdulillah, bersyukur kita atas segala nikmat dan karunia serta kasih sayang Allah yang terus bisa mengizinkan kita untuk terus bisa belajar dan berbuat kebaikan, tetap sujud dan menyembah kepadanya, dan bersalawat kita kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atas apa yang beliau sudah wariskan kepada kita. Hai bunda yang rahmati Allah, alhamdulillah rasa dalam waktu kurang lebih beberapa hari ke depan, 2 mingguan, kita akan dihadapi tentang penentuan masa depan negeri Indonesia. Oke, maka setelah dapat surat suara, coblos 1 lubang saja, bukan 2 atau 3. Nah, kan betul. Nah, coblos 1 lubang, bukan 2 atau 3. Bukan itu yang mau saya ceritakan. Saya mau menyampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana peristiwa Quran terkait apa vibe ataupun atmosfer yang sedang kita hadapi, kan? Nah, maka teman-teman rahmati Allah, Allah berfirman, dan ini jadi satu surah yang pernah diajarkan guru saya. Lagi susah ente, lagi terpuruk, lagi jatuh, coba dizikirin ini. Insya Allah akan banyak pertolongan, akan banyak keajaiban. Nah, gitulah dia. Satu ayat Al-Quran. Dan kemarin juga ada teman saya, honor Allah, dia ini kena tipu, tapi karena secara administratif beliau yang bertanggung jawab terhadap legal formal itu, sampailah beliau akhirnya juga, beliau ini kena tipu, tapi karena harus bertanggung jawab, jadi secara hukum beliau dinyatakan bersalah. Hingga sampai 1 hari kemarin beliau di kondisi sedang punya penyakit jantung di dadanya, lalu akhirnya dilaporkan, dijemput paksa dengan beberapa petugas yang berpakaian umum, berpakaian preman kalau bahas kita, lalu dijemput, digebukin untuk kamu jadi orang yang investornya minta bayar utang cepat, tidak bisa lagi pakai cara normal. Masya Allah. Jadi ini ya, akhirnya udahlah kena gebukin. Lalu yang kedua tuh, rumah beliau, jadi hutang itu sisa kurang lebih sekitar 2 miliaran, tapi rumah beliau sendiri 8 miliar diambil paksa, disita dengan orang yang tadi sebagai investornya. Padahal di depan rumah tersebut ada musola kampung. Jadi misalkan rumahnya itu 3.000 meter persegi tanahnya, depannya itu ada musola, dipakai sering sholat dan sebagainya. Nah, dan ramai musola itu. Lalu sama orang yang punya modal ini, yang merasa tertipu juga, bahasanya dia disegel lah. Segel, dilaporkan pakai cara-cara tidak informal, diambil paksa, ditonjokin, digebuk gitu lah kawan-kawan. Sampai akhirnya dijebloskan ke sel jeruji. Beliau ini dalam keadaan yang beliau bikin sedih itu jadi 2 ya.
dua tekanan mentalnya. Kena mentalnya itu satu karena kondisi beliau wajib bayar hutangnya. Yang kedua adalah kesedihannya adalah ini udah deh kalau saya aja yang dihukum gitu ya. Ente mau babak mau apa-apakan saya terserah deh. Tapi jangan rumah temu sholat yang dipakai untuk warga ibadah pun ente sikat, begitulah ceritanya. Tapi ya orang kalau udah kena tekanan riba, yang minjamkan uang untuk kena riba, orang gila kesurupan, ya tetap aja gitu cara berpikir kawan-kawan ya. Maka yang tobat duluan kan yang dihajar duluan, gitulah deh. Akhirnya ketika di dalam sel itu, jadi malam itu dia disuruh cari uang, selesaikan dulu kurang lebih 100 jutaan lah di malam tersebut. Dalam kebingungannya, macam mana saya nih tak tahu mau bayar macam mana, dari mana bayarnya, karena betul-betul dah minus, tak ada duit buat makan aja kagak ada. Akhirnya beliau teringat karena pernah sama-sama saya dulu belajar. Ada satu ayat Al-Quran yang sekali lagi setiap ayat tuh kalau dizikirin punya fadilah masing-masing. Oke? Kalau setiap ayat tuh kalau dizikirin punya fadilah masing-masing. Tentu dengan keimanan. Halnya beliau coba deh habis sholat isya di dalam sel penjara tuh. Cuma duduk merenung, beristighfar, lalu dicobain apa yang Allah ajarkan, apa yang sudah pernah guru-guru ajarkan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tahu sudah berapa tuh? Yuk, coba baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Coba baca sambil rasakan feel-nya. Kalau punya mushaf, lihat sambil baca sambil lihat terjemahannya. 1, 2, 3 sekali lagi. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul, oke, kul, katakanlah. Jadi harus dilapaskan, namanya kul. Kul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung. Berarti kalau ada kata-kata kul itu menjadi sebuah ayat yang bisa kita memang harus lapaskan. Baik kata-kata kul atau kata-kata qalu, alladzina idza asabathum musibah qalu. Katakanlah, wahai Qulillahumma Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Wahai Allah, wahai Tuhan yang punya kerajaan, yang kau berikan kepada siapa yang engkau kehendaki. Tu'ti mulka man tasha. Jadi kau berikan kerajaan. Berarti Allah tuh bukan lagi hanya ngasih rumah, mobil. Allah tidak hanya sekedar ngasih harta, tapi yang Allah kasih itu kerajaan. Berarti itu kalau yang dikasih kerajaan kan berarti apa yang dikasihkan? Semua sumber kekuatan. Panglimanya, hartanya, bangunannya, gitulah di kawan-kawan. Ini jangan canggih nih zikir ini, maka disematkan dalam zikir pagi kalau orang paham. Okay.
Lalu kata, dan engkau cabut kerajaan. Wa tanzi'u mulka mimman tasya, bagi siapa yang kau kehendaki juga. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau mau. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki juga. Ya kan? Biyadikal khair, dan di tangan engkaulah segala kebaikan. Jadi begitu cepat, begitu mudah kalau Allah tuh mau kasih seseorang, dan begitu mudah juga kalau Allah mau cabut. Nah, dan ingat, yang dikasih bukan hanya rumah, mobil, jabatan, tetapi yang dikasih langsung kerajaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu di zikir ini nih, mungkin lebih daripada sekian ratus dalam episode kepasrahan, tak punya lagi harapan ke siapapun. Nah, ini rumusnya. Ketika kita tuh betul-betul di episode mengenolkan diri, hanya betul-betul Allah lah tempat kita. Nah, kadang tuh memang episode perasaan itu tuh bisa muncul ketika betul-betul kita mengalami peristiwanya gitu loh, Bang. Orang yang hebat yang mampu menghadirkan rasa itu tanpa harus mengalami peristiwa yang babak belur dulu. Nah, disitulah kalau para ulama, guru-guru mengajarkan kita untuk bertadabur, untuk bertafakur, duduk, diam, merenung. Nah, itu yang coba, yang mungkin selama ini kita kadang, termasuk saya juga, uh, apa ya, belum dimaksimalkan. Belum kita maksimalkan, kawan-kawan. Bagaimana potensi tentang pertolongan Allah itu loh. Bagaimana, dan sekali lagi yang ini adalah setiap ayat Quran itu ada apa tadi? Fadilah ya. Apalagi yang sudah jelas-jelas menyebutkan kul. Jadi kalau untuk terima kata-kata kul, lihat cerita sebelumnya. Ya kan? Itu kenapa ayat Ruqyah itu Anas, kul. Jadi itu bagian sebuah tanda kutip ya, kalau kita pahami mantra, cara berpikir demikian. Oke? Okay? Berarti di level ayat ini Allah sedang menawarkan, ente mau enggak kekuasaan, ente mau enggak kemuliaan. Dan sampailah ketika beliau terus berzikir ini dengan konsentrasi penuh, cuman Allah saja yang mampu menolong saya. Tiba-tiba dipanggil sama kanitnya, saudara fulan, gitu loh. Saya teriak, fulan, fulan. Bingung mereka, fulan, fulan. Keluarlah aja dari sel jeruji itu. Iya pak, udah, kemaskan baju kamu, kau boleh pulang. Maksudnya, kamu kalau di sini nggak bisa cari duit, kamu pulang aja. Gitulah kajian pertama. Ternyata di belahan bumi yang lain, di waktu yang lain, ketika beliau lagi dihukum seperti itu, terdengarlah ada seseorang teman, pas tiba-tiba silaturahmi, ya kan, menanyakan, teman kita itu yang mana? Akhirnya teman itu yang tahu kisahnya ini cerita, wala, dan secepat itu Allah mau kasih. Akhirnya kebetulan beliau tuh punya salah satu aset tanah yang dari kemarin-kemarin beliau pengen coba jual, nggak laku-laku, udah keliling sana kemarin nawarin untuk bayarin hutang orang ini. Atas izin Allah, tiba-tiba orang yang ditawarin dengar beliau masuk jeruji, tiba-tiba udah saya beli deh tanahnya. Malam itu dapatlah 100 juta yang akhirnya bisa ngebayar untuk dia bisa keluar dari jeruji. Secepat itu kalau Allah tuh mau bergerak. Nah, lalu esokan harinya yang beliau buat sedih adalah musola yang tempat surau yang jadi tempat orang sholat, berharap itu jadi mesin amal soleh, tiba-tiba dipagerin. Akhirnya dijaga sama preman-preman. Datang warga. Ternyata Allah menggerakkan, kayak warga datang hampir 300-an orang. Justru berdemo, bukan beliau yang gerakkan. Demo ini tempat kami ngaji, ini tempat kami sholat. Kenapa diganggu kayak gini? Yang berakibat orang yang menyegelnya justru sekarang yang masuk penjara. Kebalik.
Orang yang nyegel itu yang bikin rusuh tadi. Justru kemarin sampai masuk liputan6.com, masuk media nasional. Orangnya yang malah kebalik masuk penjara lapor. Yai, ini order Allah yang menyegel rumah yang sekarang masuk penjara. Nah, semudah itu Allah membalikkan situasi, kawan-kawan. Jadi buat yang sedang jatuh, sedang rapuh, sedang di bawah, sedang tidak nyaman, saya ingin menyampaikan Allah tuh punya kaidah sangat mudah sekali kalau dia mau gitu loh. Allah sangat cepat sekali kalau mau merubah situasi kita, kawan-kawan. Maka yang harus dipahami adalah tentang prinsip bagaimana hakikat dunia ini berjalan. Dunia ini memang tempat di mana Allah menjadikannya hukuman untuk Nabi Adam, ya kan? Di mana Nabi Adam akhirnya harus merasakan dicabut kesenangan dan kebahagiaannya berpisah sama kekasihnya, Siti Hawa. Dunia ini juga diciptakan Allah tempat di mana Nabi Nuh pernah didustakan, di mana dia yang ngajak orang untuk kebaikan, jangankan orang lain, orang terdekatnya, istri dan anaknya mendustakan dia. Dunia ini juga adalah tempat di mana, ya kan, seorang yang bernama Yusuf justru dibuang ke sumur dan dipenjarakan oleh saudaranya sendiri. Dan dunia yang tempat kita tinggal ini hari ini adalah tempat di mana Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh api. Dan dunia tempat kita tinggal hari ini adalah tempat di mana Nabi Musa pernah dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun yang hendak membunuhnya. Dunia yang tempat kita tinggal ini adalah tempat di mana Nabi Yunus pernah dimakan oleh ikan, dan tempat di mana Isa pernah diburu dan terancam oleh keselamatannya. Nah, dan bahkan dunia yang tempat kita tinggal ini adalah tempat di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, pernah ditolak, dilempari batu, kotoran, dipukuli, ditinju, terasing dan sempat sedih tak tergambarkan. Nama yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang kekasih Allah yang sudah dipilih. Seperti itu dunia memperlakukan mereka. Lantas wahai saudara-saudaraku, bagaimana bisa kita yang mungkin jauh level yang kekasih Allah, minta jatah lebih tentang dunia? Di situ dulu cara berpikirnya. Tentang hakikat dunia. Tempat Nabi Adam dihukum, tempat Nabi Nuh diabaikan, didustakan, tempat Nabi Yusuf dibuang, tempat Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, tempat Nabi Ibrahim dibakar, tempat Nabi Musa diancam dibunuh, tempat Nabi Isa dikejar-kejar, dan tempat Rasulullah justru lebih dahsyat lagi ceritanya. Dan mereka statusnya adalah kasih Allah, orang yang dicintai Allah. Lantas bagaimana engkau wahai saudaraku yang statusnya masih jauh daripada kedekatan hatinya kepada sang pemilik dunia, ingin dapat fasilitas lebih? Lainnya logikanya. Yang ada kan kalau level kekasih saja seperti itu diperlakukan di dunia, apalagi levelnya bukan kekasih. Yang itu tuh orang-orang yang bayar lebih saja, yang disebut VIP gitu standarnya. Apalagi kita. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Cara berpikir seperti ini, kawan-kawan. Oke? Jadi dunia ini memperlakukan orang-orang yang mulia tadi dengan rasa sakit, dengan rasa kecewa, dengan rasa penderitaan. Disitulah di surah Al-Baqarah ayat 214 disebutkan, jangan kira kau akan masuk surga sementara belum nyata datang kepadamu kemelaratan. Apalagi belum datang kesengsaraan, terutama malapetaka, kesengsaraan dan keguncangan. Nah, gitu dulu cara berpikirnya. Supaya kita tidak salah, tidak over ekspektasi. Udah tahu makan kenyang, ya kan? Lalu protes.
Oke. Nah, maka dunia ini memang disajikan memperlakukan semua orang mulia. Ingat, memperlakukan semua orang mulia. Berarti, kalau ada hari ini kondisi hidup kita merasakan hal yang sama, bisa jadi Allah sedang ingin memuliakan kita. Kau dihina, difitnah, dibully, diprasangkakan, bisa jadi itu cara Allah. Ingat nama-nama tadi. Tidak ngapa-ngapa kena fitnah. Kau nih anak haram, Nabi Isa. Satu negeri memfitnah dia. Bohong ya, dasar orang gila. Masa nyembahnya tuh perintah sholat orang gila. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang sedang merasakan episode itu, saya balik cara berpikirnya. Berarti jangan-jangan Allah sedang ingin mengantarkan antum menjadi orang-orang yang dimuliakan. Akram Club. Nah, makanya pakai speaker Al-Akram. Langsung bayar, transfer. Akram Club. Ya kan? Jadi bagaimana bisa kita manusia berharap pada dunia ini ramah pada kita dan tempat yang bisa menyenangkan seperti maunya kita? Enggak semudah dan enggak sesimpel itu. Tempat di mana berkumpulnya seluruh ujian untuk memupuk iman kita kepada Allah dan menangis dan mengais pahala lewat sabar. Tapi ini cuma sebentar kok. Sampai saatnya yang punya dunia, yang mengasihkan kita kemuliaan, memanggil kita untuk kembali, kawan-kawan. Karena ada tempat yang lebih layak. Nah, maka teman-teman yang rahmati Allah, zikir tadi, lantas bagaimana kita akhirnya bisa memahamkan kemuliaan itu, melekat kepada kita, menerima takdir dunia ini diciptakan adalah tempat apa? Jadi begitu kemarin tuh siapa ceritanya? Lupa saya semalam. Kemarin saya duduk dengan, jadi begitu ayat Quran tuh turun, oke, Rasulullah langsung bilang sama istrinya, la rohatta fid dunya, ada tempat lagi istirahat aku di dunia ini. Begitu Quran pertama kali turun, Jibril, la rohatta fid dunya. Jadi apa? Apa? Iyalah, betul. Jadi begitu ayat Quran turun, tak ada lagi tempat buat istirahat. Nah, maka supaya kita ini, jadi supaya kita ini tetap bisa bahagia, yang bisa kita lakukan adalah memandang semua peristiwa yang sedang kita jalani dengan sudut pandang daripada Sang Pencipta peristiwa. Nah, ini hanya tentang definisi saja. Akhirnya saya memahami hidup ini hanya tentang cara menyamakan definisi antara kita sama Allah. Sesederhana itu. Menurut kita buruk, bagi Allah enggak, baik nih. Inilah cara aku memuliakan kau. Bukankah nabi-nabi yang sudah kujanjikan surga juga peristiwanya sama? Kenapa kau merasa ini buruk? Nah, itulah kenapa para nabi-nabi, para orang-orang tersebut akhirnya tidak lagi merasa kesusahan. Oke, nyambung ya? Nah, maka sekali lagi, pertama hakikat dunia yang saya jelaskan tadi. Tempat Nabi Adam diapakan? Dihukum, dibuang. Tempat Nabi Nuh didustakan, diabaikan. Tempat Nabi Yusuf dibuang sama adik-beradiknya. Tempat Nabi Yunus ditenggelamkan berikan. Tempat Nabi Ibrahim dibakar. Tempat Nabi Musa dikejar. Tempat Nabi Isa difitnah. Dan tempat Rasulullah lengkap sudah. Lantas bagaimana kita manusia biasa mau minta lebih? Persepsi kita, betul? Berarti kalau Allah ingin memuliakanmu, maka Allah akan mengujimu. Nah, itulah. Jika Allah ingin memuliakanmu, maka Allah mengujimu. Maka salah satu mantra, salah satu resep, salah satu password
yang Allah sudah ajarkan. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di balik yang Kak Nurul lihat ada teman semalam, saya ngajar mim sampai jam 2 malam semalam, setengah 2. Ngajar mim, Kak Nurul sama Laila jadi saksi. Kenapa orang itu semangat belajar mim? Kiai, ajarkanlah kami ini mau belajar. Boleh, saya bilang, kalau mau minta dampingan saya belajar Quran. Gimana Kiai? Saya tidak salahkan dengan cita-cita antum yang begitu semangat, pingin ini, pingin itu, pingin ini. Ya kan ada yang satu sudah menyiapkan 2024 buka 5 cabang outletnya karena sudah ada. Ada satu lagi sudah buka 8 cabang outlet usahanya. Yang satu outlet tuh nilai valuasi usahanya 20 hampir 18 sampai 20 miliar. Kak, saya bilang kalau mau buat sebesar itu, saya jangan turunkan kapasitas dunianya. Karena itu bisa menghasilkan kebaikan yang banyak, tapi tambahkan pilarnya, tambahkan pondasinya. Kakak udah telanjur melompat tinggi, bukan turunkan ini, tapi tambahkan tiangnya biar tidak roboh dia, gitu. Gimana caranya tiang itu? Quran. Nah, setoran Quran. Kiai macam mana cara ngafal Quran? Oke, kita praktek langsung malamnya. Al-Lail, karena malam-malam. Jam setengah 2 malam. Langsunglah belajar. Nah, dibalik orang-orang itu, kalau Nurul tahu kakak yang semalam itu, lagi kena tipu 55 miliar Nurul. Saya kena tipu, kena fitnah, macam-macam lah. Sama kedatang ke Pontianak, alhamdulillah. Tapi di kena tipu 55 miliar, tandanya Allah tahu kapasitas dia 56 miliar. Kan tetap lebih kaya Laila berarti, punya 1000, 2000 kan. Nah, maka sekali lagi, kondisi teman-teman yang mungkin sedang tidak nyaman, sedang jatuh, sedang rapuh, Qulillahumma malik itu timulkan matas. Nah, lalu sekali lagi, jadi ujian yang Allah berikan adalah jalan untuk Allah memuliakanmu. Nah, apa passwordnya? Setelah mantra ini dilafazkan, setelah kalimat ini kita naikkan ke langit, kita ping ke Allah, lalu apa password yang bisa memuliakan? Allah sudah gambarkan, Allah sudah kasih bocoran. Surah Al-A'raf ayat ke-100. Ya, surah ke-7. Hmm. Ya. Ayat 176. Surah 7 ayat wah, mau Kak speaker Qurannya? Al-Akram. Jadi manusia itu kan puncak. Jadi gini, puncak daripada salah satu kebaikan bukan hanya harta. Kan kita tadi bicara kerajaan. Kerajaan itu identik dengan apa sih? Satu kata. Kalau bicara antum jadi raja berarti antum itu apa sebenarnya? Apa lagi? Berkuasa. Apa hadiah? Kalau berkuasa. Lalu dipandang sama orang tuh apa derajat kita? Mulia. Ya, maka surah Ali Imran ayat 266 itu korelasinya
Jadi dengan apa manusia itu dimuliakan? Orang berpikir dimuliakan itu karena duduk di parlemen. Orang berpikir dimuliakan itu ketika dia jadi tuan takur punya banyak tanah. Orang berpikir dimuliakan itu ketika dia punya kecerdasan. Sehebat-hebatnya segala status dan aksesoris dunia, tentu tetap kemuliaan itu punya Allah, kawan-kawan. Engkau punya harta pun, ya kan? Saya tuh pernah dapat curhat seorang pengusaha. Ustadz, saya ini punya duit, Ustadz. Saya di kantor dianggap, tapi giliran di rumah, Ustadz. Bini saya tak pernah nganggap saya. Karena kemuliaannya KW. Oke. Orang cuma respect sama dia, orang, oke bos. Tapi di belakang dia, mana? Yang penting kita dapat duit ya. Nah, itu omongan anak buahnya tuh. Kita tak apa-apa lah jilat-jilat dia. Kita dapat duit, gitulah dia. Nah, itu yang saya sebut ini ya, bedanya, teman-teman tahu nggak? Bedanya etik, ya kan? Etika dan adab, tahu nggak bedanya? Nah, hitungan. Karena ada kepentingan. Begitu, misalkan, siapa nih? Misalkan contoh, siapa? Misalkan Kak Dahlia naik pesawat dari Jakarta menuju Jeddah umroh misalkan. Maka pramugarinya, selamat malam Kak, ya kan sini saya bantu Kak, kopernya saya angkat. Kakak di bangku nomor berapa? Oh nomor 7A, ya kan. Sini Kak, sana tempat duduknya, kopernya saya bantu ya Kak, silakan duduk. Ramah sekali dia. Begitu keluar sudah dari pesawat, ya kan, udah turun, Dahlia, Kak Dahlia, nongkronglah di ruang tunggu sambil ada restoran di situ. Datang pramugari, sini Kak piringnya saya angkat. Gitu nah kira-kira. Enggak, dia sudah tidak kenal siapa kau, betul tak? Itu namanya etik. Jadi dia berlaku hanya karena aturan tertentu, kayak gitu loh. Masuk kantor pakai jilbab, balik kantor deh. Zaman-zaman saya sekolah tuh di salah satu sekolah Muslim ya di Pontianak, SMA. Kalau masuk sekolah berjilbab panjang. Begitu balik sekolah, budak-budak tuh buka jilbabnya, rok untuk pakai resleting, zet begini. Macam kayak orang jalan di catwalk, terbuka nampak paha ayamnya tuh. Nah, itu namanya etik dan itu terbatas. Tapi kalau namanya adab, dimanapun dasar dia memang beradab, ketemu di pesawat, oh keluar pun, kakak yang tadi ya, apa kabar kak? Itulah namanya adab. Begitulah dia, ya kan? Dia berbuat baik bukan karena siapa, mau dipakai baju dinas, mau dipengasuh, ada orang sini sini mundur mobilnya, itu bukan dibuat-buat, memang responsif gitu loh kawan-kawan. Kayak kemarin pergi makan saya, Noval sama abang-abang di Tayan. Ada sisa minuman ada, terus ada 4 orang anak muda makan di meja kami seluruh kami. Ada sisa kami buka bikin air kelapa, ada sisa setengah teko. Lebih langsung kasihkan sedekahkan. Begitu dikasihkan, Ustadz makasih. Oh, tahu gak kau siapa aku ya? Di Tayan berlaku. Tahu juga orang Tayan nih. Kak Clara Sinta kemarin pergi makan di Neo. Waktu makan nomor pas mau balik ada cewek-cewek anak-anak tanggung tuh. Foto sini sini saya ambilkan kameranya. Udah kasih kameranya. Makasih Ustad. Udah aku foto, gue panggil Ustad. Tadi kan gue panggil Ustad. Saya pegang kau nih. Nah itulah contoh nama adab namanya. Dimanapun tak peduli. Kalau antum harus kayak gitu. Dan adab itu itulah hadiah daripada Allah yang kita sebut bagian dari bumbu kemuliaan. Nah, maka macam mana agar dimuliakan oleh Allah? Surah 7 ayat 176. Dan kalau kami menghendaki, kata Allah, kami tinggikan derajat seseorang, kami muliakan dia. Dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Dah Allah kasih bocoran lagi. Dimuliakan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Bunda Mawar datang, coba. Ustadz Mustafa tuh berapa umurnya? Nah,
Umur masih 28. Bunda umur berapa? 47. Ya kan? Hampir 2 kali lipat. Janganlah. Selisih. Nanti maju pula. Selisih 20 tahun. Kalau di kantor, Bunda Mawar, karena sudah senior, ya kan, sama adik-adik bidan yang baru yang umur 20-30. Tolong ini, kok ini kerjakan ya. Tolong ya suntik ya, bersihkan tuh, sikat, gitu, cocot, gitulah dia. Contoh. Walaupun saya tahu Bunda Mawar tidak kayak gitu. Bunda Mawar tuh sudah beradab, ya kan. Tapi begitu ketemu Ustadz Mustafa, mana berani? Ustadz, gitu. Nah, walaupun usianya di bawah Bunda Mawar, orang bingung siapa Bunda Mawar sering sebut-sebut gitu. Dari tahu datang ke pondok beliau luar biasa. Nah, karena orang tuh punya Quran, Ustadz Mustafa, sebentar Ustadz, udah minum belum? Dah makan belum? Bentar layak, ayah malah layak makan. Ini kan Ustadz. Sampai ayah pun kena gitu kan? Kata ayah, aku mau jadi Ustadz ya, biar aku layani. Nah, kenapa? Karena orang itu punya Quran, bos. Karena mungkin ketika orang itu punya Quran, kita berani antum. Berani kalau orang itu beriman, otaknya benar. Tapi kalau otak tak benar, dulu dia. Bukankah kita sudah melihat bagaimana orang itu punya Quran dimuliakan? Kabar baiknya, untuk orang punya Quran tidak dibatasi. Pembukaan untuk orang yang dimuliakan. Syaratnya cukup di bulan ini saja di tanggal 31 Januari untuk dimuliakan dengan Al-Quran. Silakan daftar. Terbatas untuk salah seorang. Enggak lah kayak gitu. Siapa yang serius belajar? Saya kemarin melihat video haulnya. Siapa? Banjarmasin. Guru Sekumpul. Yang datang 3 juta orang. Apa tak terang kuburan kawan tuh? 3 juta. Sampai ada peristiwa fenomenal kan? Jadi dekat pesisir, dekat pelabuhan itu kan ada kantor untuk mendeteksi ya kayak kantor apa dinas kelautan gitu, mendeteksi ada kapal-kapal. Jadi radar itu ada deteksi kapal. Tapi kapal depannya tidak ada. Nah, siapa berarti yang datang tuh? Malaikat lah sudah. Malaikat memuliakan. Malaikat Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Punya apa? Dia punya Quran. Sesuatu amanah yang tidak siap diterima langit, bumi, dan gunung. Tapi manusia boleh terima bernama Rasulullah. Jadi kalau antum punya Quran di kepalanya, mau mengamalkannya, mau memperjuangkannya, maka hadiahnya bukan hanya harta, pasangan, mobil, tapi kemuliaan. Kemuliaan itu kerajaan. Bella ada yang panggil, oi Sultan sepakat. Itu ada. Sultan Farid Semben, namanya benar. Nah bukan, tapi orang yang mengekspektasikannya demikian. Dan kabar baik sekali lagi, tidak ada batasan pendaftaran. Semuanya bisa dengan catatan dia mau dengan Quran. Tetapi, kata Allah, di ayat ini, surah ke-7 ayat 176, kebanyakan orang cenderung dengan dunia dan menuruti hawa nafsunya. Dia berpikir dengan cara dia, dengan gaya dia tak mau dekat sama Quran. Maka perumpamaan dia seperti anjing. Yang kau menghalau tentang keinginannya, dia julurkan lidahnya. Dan jika kau biarkan, dia juga tetap menjulurkan lidahnya. Nah, demikianlah orang-orang yang kami contohkan mendustakan ayat-ayat kami. Dan kami ceritakan kepada mereka agar kalian berpikir. Surah 7 ayat 176. Orang dimuliakan karena apa? Quran. Jadi gini, kesimpulan materi pagi hari ini, cara berpikirnya. Hakikat dunia ini adalah hukuman. Orang-orang yang dipilih mulia sama Allah, para nabi, dihukum sama Allah. Nabi Adam digeser dari surga, dipisahkan sama istrinya. Nabi Nuh didustakan oleh anak dan istrinya. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Musa dikejar hendak dibunuh. Nabi Isa difitnah.
Nabi, Rasulullah difitnah, dicaci, di macam-macam dipukuli. Berarti kalau orang-orang VIP saja begitu pelayanannya, apalagi kita. Coba, jangan protes dan jangan menghabiskan hanya untuk mengeluhkan tentang kondisimu. Di balik kaidah berfikirnya, oh begini cara Allah memuliakan orang yang dikehendakinya. Kalaulah Bunda Mira tidak pernah merasakan pesantren Cuji, tak ada kisah hijrah ekstrim, tak ada rumah hijrah, tak ada Lavita, tak ada Nisa, tak ada Alfi, tak ada Nurul. Kalau EN tak pernah episode keguncangan, batal nikah, tak ketemu Mira deh. Tak ada Sekelap Rezeki, tak ada Pondok Ismu Yahya. Kita balik, kesusahan yang hari ini dihadirkan, ujian atau ketidaknyamanan adalah jalan Allah memuliakan. Itu dulu pahamnya. Coba. Lalu bagaimana cara merealisasikannya itu? Dari, kan itu paket pertama tuh, peristiwanya dulu, apa belum dibantai dulu. Bagaimana? Nah, berangkat dari kisah yang saya ceritakan awal dari kisah teman saya tadi, maka dimulai dari kulillah humma malikal mulk itu mulka mantasyah. Katakan, lafazkan, silakanlah. Tapi lafaz ini lebih seru kalau dibacakan dalam hati sambil berzikir. Habis sholat, dalam diam, kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Setelah dilafazkan, bukan tidak cukup dilafazkan, maka itu pembukanya, kuncinya. Prakteknya ada apa? Yaitu mulai mendownload Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Nanti Allah yang menjanjikan surah 7, surah 76 tadi, setiap orang dimuliakan karena apa? Quran. Dah. Dan saya kunci dengan analogi tadi, teman-teman. Ya kan? Jika ada orang yang punya Quran, bahkan usia di bawah kita ngelihat kenapa Bang Syakir Daulay kemarin dimuliakan di Quran. Quran, udah punya Quran dan punya energi buat praktek. Nah gitu ada. Punya energi untuk berjuang, muncullah ke permukaan. Seperti itu. Kesimpulannya, kalaulah kita nih tanda kutip hari ini mengalami kesusahan, baik sangkalah sama Allah karena Allah hendak menitipkan kemuliaan. Tapi kalau begitu lama di kesusahan, berarti tandanya kita seperti sedang di depan pintu kesusahan, tidak berpindah untuk keluar pintunya, karena kita cuma sibuk di kuncinya saja, di kulillahumma, zikirnya saja. Tapi kita tidak melanjutkan untuk membuka pintunya, mendownload dan melangkahnya dengan mempelajari Al-Quran. Kalau kita masih lambat, berarti kita masih jauh dengan Al-Quran. Begitu ya cara berpikirnya kawan-kawan. Maka balik lagi, sekali lagi, manusia itu dimuliakan dengan Al-Quran, Al-Quran itu diperjuangkan. Ya, kalau bertanya, mana contohnya Ustaz? Manusia itu dimuliakan dengan Al-Quran. Siapa? Tak ada contoh yang lain. Rasulullah. Anak yatim, tak bisa baca, tak bisa menulis, tapi menjadi manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini. Dalam buku 100 pemimpin berpengaruh, Rasulullah menempati tokoh nomor 1 karena followernya paling banyak. Kalau Rasulullah punya Instagram, berarti followernya sekian miliar. Mengalahkan follower Cristiano Ronaldo dan sebagainya. Begitulah dia. Nah, maka baik-baik lagi. Kalau hidup kita masih stuck, jawaban paling sederhana. Bahan koreksinya adalah Bilal bin Rabah. Jadi kalau hidup kita masih stuck, masih gitu-gitu saja, maka ambil Quran, renungi. Seberapa ayat Quran yang sudah engkau kuasai, engkau pahami, melekat di kepalamu. Itu yang ukur. Ayat Quran yang kau ketahui, kau pahami, melekat di kepala, dan kau praktekkan, dah, tak ada usah canggih-canggih cara mengukur hidup tuh, nak cari ilmu ke sana kemari, konsultasi sana kemari, depan mata tuh Quran yang sudah Allah wariskan kepada kita, kawan-kawan. Oke, itu rasa-rasanya pesan
Pertama, pahami tentang hakikat dunia tadi. Yang kedua, zikirkan surah Ali Imran ayat ke-26. Yang ketiga, tambah intensitas kita dengan Al-Quran agar apa yang Allah janjikan kemuliaan itu betul-betul dihadirkan Allah. Kita memang bukan terakhir sebagai nabi, tapi kata Allah, Allah tidak sebutkan di surat 7 176 itu hanya nabi yang dapat kemuliaan. Enggak. Tapi semua yang dikasih, yang mau dekat dengan ayat-ayat itu kata Allah. Tentu dosisnya beda-beda dengan kemuliaan apa yang sudah didapatkan para kekasih Allah tadi. Tapi paling tidak untuk level kita ya cukup gitu loh kan. Itu bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan Allah takdirkan kepahaman, Allah takdirkan 2024 ini lebih baik, Allah titipkan kemuliaan dalam kehidupan, Allah jaga kita dari segala prasangka dan keburukan, Allah lindungi kita dari orang-orang yang berniat jahat, berniat kurang baik, baik itu makhluk yang nyata ataupun tak nyata. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sambil kita selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin zalimin. Wa akhrijna min zalimin ya Allah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, terima kasih ayah bunda semuanya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga dimudahkan yang baik-baik dari Allah, yang buruk dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.